Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Tulahida, NIM 202112112186 dari program studi S1 Manajemen semester 6, mata kuliah pengambilan keputusan dari UM Surabaya. Akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Di sini saya akan memberikan analisa dan penjelasan maksud dari pernyataan tersebut dalam kondisi bisnis saat ini dengan di bidang sumber daya manusia. Dalam dunia bisnis saat ini, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan oleh informasi yang akurat dan ketepatan waktu. Ketepatan akurasi dalam informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya dalam manajemen sumber daya manusia. Penggunaan data yang akurat dalam kinerja karyawan dan tren pasar tenaga kerja meningkatkan perusahaan untuk membuat keputusan rekrutmen. Keputusan ini seperti rekrutmen, promosi, atau pengembangan karyawan yang lebih efektif. Kombinasi antara akurasi dan kecepatan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan, di mana teknologi seperti analitik data dan kecerdasan buatan semakin mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis. Dengan demikian, perusahaan yang mampu mengintegrasikan kedua aspek ini dapat lebih baik setiap untuk menghadapi dinamika bisnis yang kompleks dan berubah-ubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan rekrutmen karyawan baru. Yang saya pilih adalah marketing manager, di mana saya akan menganalisis membuat simulasi decision matrixnya. Yang pertama ada 4 alternatif kandidat yang akan dipilih. Yang kedua ada 5 kriteria dan pembobotan. Dalam rekrutmen, untuk posisi marketing manager, keputusan dibuat berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kriteria khusus yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan budaya perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi atau analisis decision matrix. Yang pertama, ada 4 kandidat. Kandidat A, B, C, dan D. Yang kedua ada kriteria evaluasi. Yang pertama ada pengalaman kerja yang relevan, yang kedua kemampuan komunikasi, keterampilan analitik, kreativitas dan inovasi, dan yang kelima ada kesesuaian budaya perusahaan. Di mana di sini saya akan menjelaskan pembobotan kriterianya. Pengalaman yang relevan ini, kriteria ini penting karena pengalaman yang relevan membantu kandidat dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam manajemen pemasaran. Yang kedua ada kemampuan komunikasi sebesar 20%. Kemungkinan ini yang baik penting untuk memastikan kandidat dapat berinteraksi dengan baik dan klien dan tim internal. Yang ketiga ada keterampilan analitis sebesar 20%, kemampuan untuk menganalisis data dan membuat keputusan strategis berdasarkan analisis yang mendalam. Yang keempat ada kreativitas dan inovasi sebesar 15%, kemampuan untuk berpikir kreatif dan merancang kampanye pemasaran yang efektif. Yang kelima, kesesuaian budaya perusahaan sebesar 15%. Penting untuk memastikan bahwa kandidat dapat beradaptasi dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Di sini analisis decision matrixnya, kandidat dapat dinilai dengan skor yang diberikan untuk setiap kriteria. Total skor untuk setiap kandidat kemudian dihitung dengan mempertimbangkan pembobotan kriteria. Kandidat dengan total skor yang paling tertinggi dapat dipilih yang terbaik untuk posisi marketing manager dengan mempertimbangkan juga aspek kualitatif seperti wawancara dan referensinya. Di sini saya akan memberikan contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis data berbasis fakta. Teknologi dapat membantu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data tentang kinerja karyawan secara objektif. Misalnya, sistem manajemen kriteria kinerja yang terhubung dapat memberikan data kuantitatif tentang pencapaian dan kontribusi karyawan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang lebih adil dan akurat. Yang kedua ada rekrutmen berbasis algoritma. Penggunaan algoritma dalam proses rekrutmen dapat membantu menilai kandidat
berdasarkan kriteria yang relevan secara objektif. Algoritma dapat menghilangkan bias dalam mungkin memuncul dan penilaian subjektif dalam preferensi personal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman, pendidikan, dan keterampilan yang relevan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan berbasis data, di mana sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dapat menyediakan analisis prediktif berdasarkan data historinya. Ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan rekrutmen, promosi, atau pengembangan berdasarkan bukti yang terukur, bukan hanya pada institusi pada preferensi subjektif. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan yang dipersonalisasi. Teknologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan individu berdasarkan evaluasi kinerja dan membantu mengurangi bias dalam penentuan jenis pelatihan, di mana disediakan kepada karyawan sehingga mereka dapat berkembang. Bagaimana sih manajer sumber daya manusia dapat memperkirakan probabilitas dengan pendekatan relatif keberhasilan sebuah program pelatihan yang akan diimplementasikan sebuah perusahaan? Manajer sumber daya manusia dapat memperkirakan probabilitas keberhasilan sebuah program pelatihan dengan pendekatan relatif melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada tentukan kriteria keberhasilan. Definisi ini dengan jelas kriteria yang akan kita gunakan untuk menilai keberhasilan program pelatihan seperti peningkatan keterampilan, penerapan praktik baru, dan peningkatan kinerja. Yang kedua, ada analisis data historis. Gunakan data historis dari program pelatihan sebelumnya atau referensi dari industri untuk mengidentifikasi pola keberhasilan yang memungkinkan. Yang ketiga, ada konsultasi dengan ahli dan pihak terkait. Dapat memasukkan pada ahli atau pihak terkait yang berpengalaman dan dalam jenis program pelatihan yang serupa. Yang keempat, ada penggunaan model prediktif. Penggunaan model prediktif atau teknik statistik untuk memperkirakan probabilitas keberhasilan berdasarkan variabel yang menggunakan misalnya seperti jenis pelatihan, durasi, dan dukungan manajemen. Yang kelima, ada simulasi atau pengujian sensitivitas. Dilakukan simulasi atau pengujian ini untuk memperkirakan bagaimana skenario keberhasilan berdasarkan variabilitas dalam faktor-faktor kunci. Yang kelima, ada auditing dan transparansi. Sistem ini manajemen sumber daya manusia yang didukung teknologi memungkinkan transparansi lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk jejak di audit yang jelas tentang bagaimana keputusan dibuat, apa kriteria digunakan, dan bagaimana data mendukung keputusan tersebut. Hal ini dapat membantu memeriksa dan mengurangi potensi bias dan tidak sengaja. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan menggunakan platform HR, analisis, dan menggabungkan data kinerja, umpan balik 360 derajat, dan hasil tes keterampilan untuk mengevaluasi karyawan secara menyeluruh dengan algoritma yang diprogram untuk menilai setiap aspek berdasarkan bobot kriteria yang telah ditetapkan. Platform ini menggunakan manajer membuat keputusan evaluasi kinerja dan mengembangkan karyawan yang lebih objektif. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.